Assalamualaikum, halo Sobat Naker. Hari ini kita awal perjumpaan bersama dengan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kami berbincang-bincang tentang seputar dunia kerja. Baik, kita mulai hari ini. Kami perkenalkan Bapak Dian Fakri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Kami mengawali ini Pak, masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sejak kapan Pak? Dan bisa diceritakan pengalaman Bapak selama kurang lebih beberapa bulan ini berada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pak. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Naker. Ya, sahabat Naker ya. Ya, Pak. Sapa kita. Kita mulai ini program lantai kerja, obrolan santai dunia kerja ya. Iya, Pak. Oh, mantap ini. Program baru ini. Di Nakerin. Ya, model-model podcast lah. Ya. Artinya kita ngobrol-ngobrol santai saja. Kemudian tapi informasinya mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan, adik-adik untuk yang mencari pekerjaan kah namanya atau apa. Tapi pertanyaan tadi terkait dengan saya. Alhamdulillah nih, kalau hitungan bulannya ya udah 11 bulan lah. 11 bulan. Saya kena awal Januari kemarin, awal Januari saya bergabung di Disnakerin ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Ya. Jadi ada dua nih menterinya, Tenaga Kerja satu, Menteri Perindustrian satu. Ya. Kita untuk Kota Padang ya kita lah pembinanya bersama-sama. Jadi itulah sebenarnya 11 bulan ini saya baru di Nakerin ini, termasuk baru. Pengalaman Bapak selama memimpin dinas ini bagaimana Pak? Jadi pengalaman tentu kita sekarang saya ingin fokus kita bincang-bincang karena ini lantai kerja, obrolan santai dunia kerja. Mungkin saya awali pembicaraan kita secara gimana caranya untuk memberi gambaran kepada kita semua. Dunia kerja kita ini sedang dengan ada pandemi kemarin sedang sebenarnya tidak baik-baik saja. Diakui itu sederhana saja melihatnya. Kalau melihatnya dari yang terasa kan sebenarnya bagi orang yang belum mendapat pekerjaan, kalau kita mungkin populernya disebut menganggur. Nah, berapa tingkat pengangguran ini? Mungkin dari situ sebenarnya tergambar oleh kita kondisi Kota Padang sebenarnya sedang membutuhkan upaya-upaya untuk perluasan lapangan pekerjaan dunia kerja ini. Karena terasa oleh kita itu bagi orang yang belum dapat pekerjaan, misalnya sudah tamat, itu kan berat. Yang perut ini kan nggak bisa direm juga nih, harus ada dapat penghasilan. Apalagi bagi yang selama ini sekolah dikirimi uang oleh orang tuanya, tiba-tiba karena anak sudah tamat, mungkin bersyukur kita bagi yang masih dikirimi oleh orang tuanya. Jadi kalau kita melihat kembali kita ke angka ini, dari angka-angka saya sih bukan angka dari kami. Itu di awal saya punya catatan. Di awal tahun 2019 dulu itu Kota Padang ini 8,74%, 8,74% angka pengangguran terbukanya. Kemudian pada masuk kita masa pandemi itu 2020, nah itu udah 13,64%. Ya bisa kita pahami itu. Ada memang waktu saat udah pandemi itu masuk, kan banyak juga yang ada yang PHK segala macam kan. Paham itu kan lumayan itu, dari biasanya cuma 8,74 tahun sebelumnya, naik pada angka kita 13,64%. Dan itu bertahan angka 13 itu sampai tahun 2021, 13,37%. Ya mungkin 2 tahun inilah 2020 dengan 2021 itu kemudian
angka yang baru keluar, alhamdulillah Sakernas yang dilansir angkanya di bulan September kemarin, itu angka kita turun 11,69%. Nah, alhamdulillah bersyukur kita dari gambaran ini, dari 8,7 naik menjadi 13,13an, 2 tahun itu 13, kemudian turun sekarang menjadi 11, sekian. Ini adalah hal yang menggembirakan, lumayan itu hampir 2%, artinya sudah mulai penyerapan. Iya, ini sudah mulai jadi bertumbuh. Gitu. Ya, perusahaan-perusahaan sudah mulai menerima 1 tahun terakhir ini. Walaupun kita akui angka 11,69 itu masih tinggi di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional kalau tidak salah saya 5,83 di bulan Februari kemarin. Jadi masih 5,8. Jadi kita upayakan Kota Padang ini, karena sudah nampak ini arahnya, perusahaan-perusahaan sudah mulai menerima penerimaan pegawai, kemudian juga kiriman yang para penempatan di luar negeri ke Malaysia pun sudah berangkat dari Kota Padang. Baru-baru ini kita menghadiri, itu salah satu mengirim 125 orang, 49 orang dari Kota Padang. Nah, alhamdulillah, program-program setahun terakhir ini banyak. Walaupun saya yakin angka kenapa bisa menjadi turun dari 13 menjadi 11 persen itu juga tidak lepas dari upaya masing-masing. Karena sudah tidak pandemi lagi, makanya tenaga kerja yang tidak ada mendapat pekerjaan di Padang ini, mereka sudah merantau. Dan kita selalu di berbagai kesempatan saya dorong-dorong lah, karena budaya merantau ini sebenarnya kan budaya kita. Jadi tidak usahlah terlalu berlama-lama di Kota Padang. Sesudah tamat masih juga menunggu-nunggu di Kota Padang ini, cari pekerjaan di luar Kota Padang. Karena Kota Padang ini sebenarnya sebagai visi kota kita sudah berhasil. Jadi kalau saya melihatnya, kadang-kadang angka pengangguran kita yang tinggi ini juga di satu sisi bisa kita klaim bahwa visi kota kita sebagai kota pendidikan sudah berhasil. Kan bisa dipahami kenapa. Karena dari seluruh kabupaten kota, dari mana nih, Junjung, Damansraya, dan semuanya, bahkan dari luar provinsi, melanjutkan pendidikan tingginya kan ke Padang. Di sini begitu banyak perguruan tinggi. Nah, itu jadi makanya, namun demikian kita akan tetap berusaha dengan berbagai kegiatan. Ini kan memang tugas kita nih. Kita suruh mereka merantau, tapi kalau tidak punya modal, hanya mengibar-ngibarkan ijazah sarjana umumnya, kadang-kadang sulit. Dunia kerja sekarang kan butuh kadang-kadang skill, keterampilan. Nah, makanya kita LPK cukup banyak di Kota Padang ini. Apa fashion dari mereka ini? Oh, mereka hobinya video editing. Oh, hobinya apa? Kita beri mereka keterampilan. Sudah tuh, kalau menurut saya tidak usah dicari juga di Padang ini pekerjaan, karena memang terbatas. Berangkat, lalu berangkat. Termasuk yang sekarang itu kan banyak kita melatih barber, kemudian juga yang kopi barista. Ini udahlah, Padang ini udah penuh ini. Jadi jangan kita menunggu-nunggu juga. Walaupun enak tinggal di rumah orang tua, tinggalkan. Selagi muda, tinggalkan zona nyaman itu. Para generasi muda harus berani meninggalkan. Dulu terkenal loh, budaya kita tuh merantau. Yang berani merantau, insya Allah sukses. Jadi harus ditinggalkan zona nyaman, tinggal makan saja di rumah orang tua itu tinggalkan. Susah pertama, tapi kita sudah punya bekal pendidikan, harusnya itu. Jadi, dan itu sangat penting bagi kita. Kalau kemudian sesudah tamat mencari pekerjaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap bercokol di Kota Padang, pada saat sensus nanti
tercatat lagi tinggi. sebagai pencari kerja. Ya, kena begini. Kan setiap tahun perguruan tinggi ini berapa banyaknya itu? Iya. Saya enggak tahu pula angka berapa di Kota Padang nih setiap tahun. Ribuan itu di wisuda. Nah, kalau enggak cepat ditunggu juga yang di lapangan pekerjaan di Kota Padang mana ada. Kita sama-sama tahu kita enggak gampang kita mengembangkan. Ya banyak di Padang ini kuliner sudah ada juga orangnya, pegawai-pegawainya juga sudah ada. Barista-barista ini pergilah. Bahkan kalau ingin sebenarnya ya contohnya barber itu sederhana kan, barber jangan berpikir tukang cukur tukang pangkasnya. Kalau saya berani mereka pandai sedikit saja bahasa Inggris, bekerja misalnya di kapal pesiar. Banyak sekarang orang-orang kaya sudah pandemi ini udah pada keluar naik kapal pesiar, bekerja dilamar di sana. Mungkin di samping gajinya besar dolar. Kemudian orang-orang kaya itu kalau seandainya dirapikan rambutnya gitu semacam, tipnya itu kan luar biasa. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu. Berani tinggalkan rumah, zona nyaman kalau istilahnya kan. Nah, itulah kira-kira kalau saya memotivasi para generasi muda itu. Ya kalau bisa saya boleh menyampaikan lagi, saya sangat di berbagai kesempatan sering menyampaikan kita sebagai manusia ini sebenarnya hidup di dunia ini pendek dan masa keemasan usia kita itu sebenarnya 20 sampai 40 tahun. Nah, jadi kalau seandainya kemudian sudah tamat, oke, boleh mengikuti perkuliahan, tamat kuliah di usia-usia 20, berapa? 22 mungkin atau apa. Kemudian berlalai-lalai sampai umur 30 belum juga jelas. Nah, ini masalah menurut saya. Sudah kita habiskan hampir 10 tahun usia keemasan kita. Masa-masanya kita tuh sedang kreatifnya sebenarnya di umur 20 itu. Nah, itu makanya usahakan secepatnya saja, jangan ragu-ragu. Itu makanya kalau bagi yang kuliah itu pada usia-usia jangan melulu fokus kuliah saja, tapi mulai dirancang-rancang kemana arah sesudah tamat itu, dan tidak lama-lama, cepat saja putuskan. Tadi menarik Pak yang tentang skill ya Pak ya. Iya. Jadi kita tahu lulusan itu harus punya tiga knowledge, skill, dan attitude. Artinya knowledge tidak hanya sarjana, isi kepalanya, wawasannya, tapi juga punya skill, keterampilan tangan, dan attitude dengan sikapnya atau soft skillnya. Nah, peran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam membina soft skill bagaimana nih Pak? Karena banyak keluhan dari HRD, soft skillnya tidak bagus, attitude-nya tidak bagus, baru sebentar 3 bulan 4 bulan bekerja, berhenti bekerja. Nah, kira-kira bagaimana Pak peran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam membina soft skill bagi calon-calon lulusan? Iya, memang itu rasanya ilmu yang disampaikan tadi oleh Bang Faisal tadi terkait orang tenaga kerja yang baik itu. Sebenarnya kalau mereka mau, anak-anak muda ini kan sebenarnya bisa searching di Google, di mana di internet semua bagaimana menjadi pegawai baik. Udah banyak mengatakan kita harus begini dunia kerja ini. Dan kita dari Dinas Nakrin ini walaupun terbatas, ya akhirnya kembali juga kepada cerita tentang anggaran. Kita terbatas, tapi kita memang sudah mempersiapkan tapi memang mungkin tidak coverage-nya, penjangkauan kita tidak begitu banyak. Tapi memang tugas kita itu mempersiapkan mereka. Nah, selain dari skill, misalnya keterampilan yang mereka inginkan, kita ada pelatihan-pelatihan. Ya, cuman sangat terbatas dalam 1 tahun itu berapa yang bisa mereka warga Kota Padang kemudian warga Kota Padang mengikutinya mungkin tidak terbatas, tapi sebenarnya di Kota Padang ini bisa kita sebut
cukup lengkap tempat-tempat pelatihan, tapi memang mungkin sebagian berbayar. Jadi kami sarankan jangan ditunggu-tunggu juga yang gratis dari APBD PK Padang, karena mengingat umur, rugi kita menunggu-nunggu juga. Ikuti saja pelatihan-pelatihan yang ada. Oh, saya berbayar, mungkin tidak terlalu mahal, tapi memang bekalilah diri dengan keterampilan, karena dunia kerja terutama perusahaan-perusahaan butuhkan itu sertifikat kompetensi itu. Ya. Mungkin itu saja ya, bincang-bincang apa kita ya, apa? Ya. Terakhir Pak, pesan-pesan bagi pencari kerja yang ada di Kota Padang dalam usaha mereka mencari pekerjaan, apa yang perlu mereka tambah, apakah skill mereka, apakah keberanian mereka untuk mencari pekerjaan di luar Kota Padang dan sebagainya, Pak. Pesan-pesan pada pencari kerja kita, Pak. Oke, mungkin sebagai penutup ya, para sahabat naker ya, para pencari kerja terutama, saya menghimbau nih, mengharapkan, tadi sudah saya singgung juga, harus punya keberanian meninggalkan zona nyaman, rumah. Mungkin Kota Padang ini terlalu nyaman, enak. Jangan, ingat usia kita berjalan terus, masa keemasan kita pendek itu. Kita harus sukses sebelum umur 40 itu. Berangkat, bisa di searching itu di mana pekerjaan-pekerjaan yang kita minati, berangkat saja. Mungkin kesusahan di awal itu akan mendorong, memicu kita semua untuk sukses lebih baik. Memang seperti itulah kami harapkan, terutama berani meninggalkan Kota Padang. Banyak tokoh-tokoh dari Padang dan Sumatera Barat ini suksesnya karena mereka pergi merantau. Mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan di episode ini ya. Oke. Baik Sobat Naker, kita sudah akhiri bincang-bincang kita bersama Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Pesan beliau, tinggalkan zona nyaman, cobalah untuk merantau. Kita bangun negeri ini, Kota Padang ini tidak hanya di Kota Padang, tapi kita juga bisa membangun Kota Padang itu dari luar negeri maupun di daerah-daerah industri lainnya. Terima kasih Sobat Naker. Kita jumpa lagi di episode-episode kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.